qara'al fakir khallasa min dainihi. Apabila seorang fakir banyak hutangnya, orang lunas-lunas, ada yang punya hutang? Punya hutang semua loh. Termasuk yang ngomong. Maka Allah akan selamatkan dari hutangnya. Insya Allah akan dilunaskan oleh Allah. Dari jalan mana saja. Yang penting hak halal. Wa idza qara'atul hajjati qadallahu ta'ala hajatahu. Apabila orang yang punya hajat nih, pengen banget, hajatnya pengen banget, orang keturutan, baca surat Yasin, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Allah, umpama ada janda kembang, kaya raya, bohai pisah, jamaah ada yang kepengen, orang kena, coba bacain Yasin 41 kali Pak Daryo. Insya Allah uber Pak Daryo. Tapi jangan nanti dimarahin istri. Serius ini. Kalau nggak percaya, coba. Jangan-jangan Kanjeng Nabi yang ngomong. Subhanallah. sampai kecantol merap sairang ya. Aduh, serius ini loh. 41 itu sairang gimana? Wa idza qara'atul hajjati qadallahu hajjatahu. Siapa orang punya hajat, yang penting hajatnya baik, insya Allah yakin akan dijabah oleh Allah. Syaratnya huduril qalbi, dijabah oleh. Ini hebatnya surat Yasin ternyata. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semangat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, salatullahi ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala aidan julusu sa'atin 'inda ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin al-habib. Hadratan muhtaramin wa mukarramin, segenap tokoh masyarakat, para bapak haji, segenap
jamaah paguyuban santi, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas iradah takdirnya Allah. Malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka sharing sekaligus silaturahmi. Mudah-mudahan menyebab rahmat ridhonya Allah untuk kita semua, bukan hanya di dunia, mudah-mudahan di negeri yang terindah nanti. Amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah paguyuban. Insyaallah satu saat nanti pun benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Insyaallah yang hadir sudah diampuni dosa-dosanya. Amin. Qabla ayyakhdua, bahkan sebelum melangkahkan kakinya. Insyaallah bahkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah jalannya menuju masuk surganya Allah. Agak pakai macet lewat jalan tol, insyaallah bagaikan kilat yang menyambar lebar, tiba-tiba sudah di pintu surganya Allah, tinggal masuk ke surganya Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat panjang umur, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pula kantongnya. Amin ya robbal alamin. Lanjut, santai saja ya sambil makan bakso serba masak sendiri ini, lontong sendiri masak, bakwan goreng sendiri. Itu sukun ada yang ngantri. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan kita niatkan semuanya untuk ahli kubur kita. Malam hari ini kita akan coba kuak di balik surah Yasin. Subhanallah, tadi kita sudah membaca surah Yasin. Apa sih rahasia di baliknya Yasin? Jadi ada tafsirul Yasin, pengarangnya Al-Imam Muhammad bin Zadah. Walakum bin yatin sunnah hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila sayyidina al-kiram Al-Imam Muhammad bin Zadah ghafarallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil makan santai aja. Qala al-muallifu bismillahirrahmanirrahim. Dua bahasa. Bismillahi miwiti ingsun ngaji lawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahman, zat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem pinjolan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahim, zat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat belokok. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Halo, kok dari rumah baca bismillah, insyaallah perjalanannya barokah. Amin. Kok makan lontong bakso bismillah, insyaallah kenyang. Yang ora bismillah orang kenyang-kenyang. Halo, mau ke kantor baca bismillah, insyaallah barokah. Mau bergawe masang batako, insyaallah barokah. Halo, mau bikin anak, suka bikin anak orang? Mau bikin anak baca bismillah, insya Allah
minimalnya bismillah, insya Allah anaknya Allah jadikan anak yang soleh solehah. Subhanallah. Barang siapa membaca bismillah dalam setiap sesuatunya, maka tidak akan terputus barokahnya. Berarti barokah terus. Sifatnya Allah Ar-Rahman, Allah Maha Mengasih kepada hambanya siapapun dia. Dia yang terkenal atau kagak terkenal, dia kaya atau miskin, dia takwa atau kagak takwa, bahkan dia hamba yang beriman atau kagak beriman, dia hamba jahat atau baik, dia sholat atau kagak sholat, tetap mendapatkan rahmannya Allah. Gak peduli loh, itu kagak sholat bisa, kagak pernah ngaji bisa, kok hidupnya kaya raya lah, kagak peduli, karena memang itulah rahmannya Allah. Tapi sifatnya Allah Ar-Rahimi, Allah Maha Pengasih, khusus di negeri akhirat nanti kepada siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Yang enggak beriman sudah enggak mendapatkan rahimnya Allah di dunia. Naudzubillah, mereka enggak beriman, jauh dari hidayahnya Allah, hidupnya penuh dengan noda dan dosa, kagak sadar-sadar, memang enggak nyadarin diri. Naudzubillah, diluluh oleh Allah, dirayu oleh Allah, diberikan semuanya oleh Allah di dunia, tapi nanti di akhirat tinggal mendapat sisanya. Tapi khusus orang-orang yang beriman, subhanallah, rahimnya Allah akan Allah berikan kepada hambanya di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat rahimnya Allah di dunia maupun di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yasin. Allahu ta'ala Allah iku aklamu, lebih ngerti digurati kelan perkara kang den karepake Allah. Yasin kelawan Yasin, bihi kelawan Yasin. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang bijaksana kang kukuh. Innaka temen sedunia sira Muhammad iku laminal mursalina, nyekti saking pira-pira golongane utusan. Hadhihi suratu utawi iki surat iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Wazabatu nuzuli utawi sebabe temurune surat iku anal kufara, temen sunnah kufar iku qalu padha ngucap sapa kufar ngucape anna Muhammad dan temen sunnah Muhammad iku laisa, ora ana sapa Muhammad, ora ana biku binabiyin aran nabi wala mursalin lan dudu utusan. Bal huwa baliku ta'i Muhammad iku yatimu Abi Thalibin, anak yatime Abu Thalib. Wa madahabalan ora budalan, ora tau lunga sapa Muhammad ilal maktabi maring nggon belajar, maring madrasah, maring pesantren, maring kampus kagak. Wa mata'allama lan ora bibinau sapa Muhammad ala ilma ilmu minal muallimi saking guru. Yo fa kaifa mongko haleh kapriya iku yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan aran nabi Allah. Yasin. Allahu a'lamu bi murad ikhtiyatul ba'dul mufassirin, karena kehati-hatiannya ahli tafsir ya. Allahu a'lamu bi murad, tapi mereka ahli tafsir sudah mufakat Yasin itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Makanya salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Wal Qur'ani, demi Al-Quran Al-Hakimi yang penuh hikmah, kokoh kukuh, gak bakal rusak keasliannya, keutuhannya, hukumnya dijaga oleh Allah, kemurniannya dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad nyekti termasuk golongannya orang-orang yang diutus atau alias Rasul, kata Allah. Hadhihi suratu makiyatu, ini surat apa tadi? Surat Yasin. Makiyatu diturunkan di kota Mekah. Wasababu nusuliha, adapun sebabnya diturunkan surat Yasin ini kenapa? Annal kufara qalu, mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah
ada berkata inna Muhammadan atau anak sama, inna anak sama. Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi, bukan utusan. Kata kufar Mekah. Bal huwa yatimu Abi Thalibi. Jadi dulu sebelum Makkah terbuka, sebelum Islam jaya di Mekah, isinya orang kafir. Bahkan di sekitar Ka'bah patung-patung. Mereka tawaf sambil telanjang zaman jahiliyah. Laisa binabiyyin, Muhammad itu bukan nabi, wala mursalin, dan bukan utusan. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, tetapi Muhammad itu adalah anak yatimnya Abu Thalib. Itu kata orang kafir Quraisy Mekah. Wa madhaba ilal maktabi wa ma ta'arrama al-ilman dan mu'allim. Muhammad enggak pernah pergi ke madrasah, enggak pernah pergi ke pesantren, enggak pernah pergi ke kampus. Wa ma ta'allama al-ilma, dan enggak pernah belajar terhadap ilmu. Minal ilmi, dari seorang guru. Itu kata Quraisy ke kafir Mekah. Muhammad langsung diajari oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kata Quraisy Mekah, Muhammad nggak pernah pergi ke madrasah, nggak pernah ke tempat pengajian, nggak mau belajar tentang ilmu, dan nggak pernah berguru sama seorang guru. Fakaifa yasiru nabiyyan? Bagaimana mungkin Muhammad itu bisa menjadi nabi? Fakan al-kufaru muslimin nabi inkarihim. Maka orang-orang kafir Quraisy Mekah tetap terhadap pendiriannya, yaitu mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diturunkanlah Al-Qur'an, yaitu diturunkanlah surat Yasin yang berbunyi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin kitabnya Muhammad. Umpama kita ganti Muhammad, ya Muhammad, wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakimi yang bijaksana. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad iku laminal mursalin, yakti tetap dari golongan utusan. Berarti Yasin itu Muhammad. Cuma ikhtiyatul ahli tafsir, Allahu a'lamu bi muradi. Jadi orang-orang kafir tetap dalam pendiriannya mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Makanya faradallahu ta'ala qaulal kuffari, Allah menolak ucapannya orang-orang kafir. Wa anzala hadhihi surata, dan Allah menurunkan ini surat Yasin. Sekaligus fasahidah bidatihi al-jalili ala risalati wa nubuwatihi, juga Allah bersaksi dengan zatnya yang agung atas kerasulan Nabi Muhammad dan kenabiannya Nabi Muhammad. Faqala, berkata Allah, ya Muhammadu in ankara al-kufar, seandainya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tetap ingkar kepadamu risalataka, terhadap kerasulanmu, fala tahtamma bidzalika, maka jangan sedih engkau jangan galau, engkau jangan sedih, engkau jangan kecewa dengan ingkarnya orang-orang kafir Mekah. Apa kata Allah? Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku bersaksi bahwa engkau adalah termasuk golongannya utusan. Sehingga falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahidatan ala lisanihi fala jarama annaha sarat qalbal Qur'an. Allah. Nambah berapa baksonya nih? Falamma kanat mengkari kalane ono apa hadhihi suratu, iki surat ana iku dalatan kang nuduhake wa syahidatan dan kang nyesekake ala risalat ing atase rasulane Kanjeng Nabi. Yo palajar mangko ora ana mamang, mengko ora ana ragu, mongko wajib apa annaha temen sedene surat Yasin iku syarat dadi apa surat Yasin dadi iku qalbar Qur'ani, atine Al-Qur'an. Allah. Ketiga ini surat Yasin menunjukkan dan menjadi saksi atas risalahnya Nabi Muhammad,
atas menjadi rasulnya Nabi Muhammad, fala jaroma, maka wajib annaha surat qalbal Quran, maka surat Yasin ini menjadi hatinya Al-Quran. Kira-kira Pak Daryo punya hati orang? Punya orang? Kalau nggak punya orang kesini. Insya Allah punya hati. Kama qala kaya ulian ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Kata Nabi, sesungguhnya dalam setiap sesuatu itu ada hatinya. Semua ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Subhanallah. Ternyata hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an asra maratin. Barang siapa membaca surat Yasin, kata banyak ada sing maknani kata mesti, kata wajib, maka Allah catat baginya dengan membaca Al-Quran seluruhnya asra maratin 10 kali. Halo, barang siapa membaca surat Yasin 1 kali, maka dia seperti membaca Al-Quran keseluruhan 10 kali. Bayangkan kali nilai jamaah malam hari ini. Bayangkan 10 Al-Quran kali jumlah jamaah. Subhanallah, kita niatkan untuk ahli kubur kita semuanya. Subhanallah. Wa kama qala lisalam di tafsir Yasin, kagak bain-bain, hampir sama tafsir Jalalain. Jadi saling melengkapi. Wa kama qala inna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya Allah telah membaca surat Yasin dan surat Toha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi di alfai amin, dengan jarak 2000 tahun. Halo, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah membaca dulu surah Yasin. Kita baru baca surat Yasin malam Jumat sudah dikatain bid'ah, betul? Wih. Allah kalau mau jujur, kalau mau diteruskan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, full Allah baca surat Yasin. Bahkan 2000 tahun. Halo? Subhanallah. 2000 tahun. Bid'ah dari mana? Allah saja wiridannya 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah membaca surat Yasin. Ya, 2000 tahun. Akhirnya falamma sami'at al-malaikatu al-Qur'ana qalu tuba li ummati Muhammadin nazzala atau nuzila. Mabni maf'ul boleh, jadi fi'il fa'il boleh. Apa falamma sami'at al-malaikatu, ketika para malaikat ini mendengar Al-Quran yang isinya surat Yasin dan surat Taubah diantaranya, tuba li ummati Muhammadin, sungguh kebahagiaan yang teramat sangat li ummati Muhammadin, untuk umat Muhammad. Kenapa? Nazala, turun alaihim atas mereka, nuzila, diturunkan alaihim atas mereka. Apa yang diturunkan? Hatani surat tadi, 2 surat, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Waktu baliman tahap malam bihima, dan sungguh kebahagiaan yang teramat besar manakala ada orang, ada umat Muhammad hafal surat Yasin dan surat Toha. Kira-kira Bang Silun hafal surat Toha orang? Kira-kira jamaah surat Yasin hafal orang? Alhamdulillah, dikit-dikit. Subhanallah. Ini malaikat saja mengaminkan, bahkan tuba bersumpah. Sungguh kebahagiaan teramat sangat. Wa tuba li alsinatin tatakallama,
tatakallama yatakallamu takalluman tatakallama liman ta'amala bima tuba li alsinati tatakallama bihima. Sungguh kebahagiaan yang teramat sangat untuk umat Muhammad, yaitu atas lisan-lisan mereka, atas mulut-mulut mereka yang wiridannya, tadarusannya adalah surat Toha, surat Yasin. Halo? Malam Jumat saja lewat. Wa kama qala ali surat anna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Nabi bersabda, sesungguhnya penghuni surga, ahli surga, la yaqra'una syai'an, gak membaca Al-Quran sama sekali, illa Taha, kecuali surat Taha, wa Yasin dan surat Yasin, wa surat Ar-Rahman dan surat Ar-Rahman. Jadi penduduk surga nggak baca Al-Quran semuanya, cuma baca Al-Quran surat Yasin, surat Toha, surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala, lanjut ya, baru 5 menit, 10 menit lagi, baru muqaddimah ini, belum Yasinnya. Wa kama qala lan kaya uyen ketika sapa an-nabiyyu alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Ketika Kanjeng Nabi ayyuma muslimin utawi endi-endine wong Islam lan wa muslimatin lan Islam wedok iku kuri aden wacaake indahu ing dalem sandinge muslim muslimat surat Yasin ing surat Yasin wa bima utawi karo-karone muslimin muslimat iku fi sakaratil maut ing dalem lagi sakaratul maut yunazala mengko turun yunzila mengko den turunake alaihi ma ing atase muslimin muslimat bi'adati kulli harfin kelawan bilangane saben-saben huruf Yasin apa asratu amlakin 10 malaikat yakuna hale podo bari sapa amlak baina aidi ma inggal antarane ngarepe muslimin muslimat sufufan hale baris-baris yusalluna alaihi urelake rahmat sapa amlak alaihi ma ing atase muslimin muslimat. Allah. Nabi bersabda, di mana ada seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dibacakan atas mereka lagi sakaratul maut. Jadi orang sakaratul maut kudu dibacain surah ya, kalau bisa ya harus bisa. Iya kalau bisa anak-anaknya surat Yasin, kalau kau bisa repot. Nih pentingnya bisa baca Al-Quran. Neneknya lagi sakaratul maut malah dijerengan. Berat ini aku merasa kasih bercinta entah kemana. Sendiri ini ku dibalut sedih, tiada tempat bercurah lagi. Orang suruh bacain Yasin malah dijerengan. Itu neneknya lagi sakaratul maut. Subhanallah. Kok barang siapa seorang muslim laki-laki, muslim perempuan sedang sakaratul maut dibacain surat Yasin, maka diturunkan atas mereka dengan setiap bilangan 1 huruf Yasin 10 malaikat kali jumlah huruf Yasin. Berapa jumlah huruf Yasin? Yuk kita itu bareng-bareng. Subhanallah. Halo? 1 huruf Yasin diturunkan 10 malaikat dijumlah kali jumlah seluruh huruf Yasin datang mendoakan orang yang sakaratul maut. Lanjutannya kata Nabi, ya, yakumuna baina aydihim, mereka berdiri di hadapan orang yang sedang sakaratul maut, muslimin muslimat, sufufan, berbaris-baris, yusalluna alaihim, memintakan rahmat atas orang yang sedang sakaratul, bahkan wa yastaghfiruna lahum, memintakan ampunan
pada orang yang sedang sakaratul maut, wa yashhaduna, menyaksikan huslahuma, proses pemandiannya, wa yattabi'una janazatahuma, bahkan gak berhenti di situ, mengiringi, mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburannya. Subhanallah, Allahu, ini rahasia di balik Yasin. Ribuan malaikat mengantarkan, ikut nyolatin, ikut nyaksiin, bahkan ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburannya. Maka kalau ada orang lagi sakaratul maut, bacain surah Yasin, pesan sama istri, sama anak, sama cucu. Kagak bisa cucu anak panggil ustadznya, insya itu hebatnya surat ya Yasin. Wa kama qala, lanjut ya, bentar lagi. Wa kama qala, seperti sabda Nabi, akhiru qira'ata hadis surah fa inna fiha khasa'is katsiratan hatta qila fi saqi hadzal hadis. Maka kata Nabi, berbanyak olehmu membaca ini surat, yaitu surat ya Yasin, karena sesungguhnya di dalamnya banyak sekali khasiatnya, khasa'is katsiratan, banyak sekali khasiatnya, sehingga hatta bila diucapkan di sahih hadzal hadis, dalam sarahnya ini hadis, sarahnya, jadi ada hadis ada sarahnya, diucapkan dalam sarahnya ini hadis apa? Annal jai'a, kata Nabi, idza qara'aha bi khudril qabi asbah Allah min fadlihi, sesungguhnya ada seorang yang lapar, idza qara'aha, ketika seorang yang lapar membaca surat Yasin, halo, umpama Bang Silun kok lagi perjalanan lapar, ya, orang bawa duit bisa baca Yasin aja, bihuduril qalbi, syaratnya hadir hatinya, khusyuk, asbahullahu, maka Allah akan mengenyangkan perutnya, min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Serius, baca, besok nggak usah bawa duit. Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala husnahu wa khawfahu, apabila membaca surat Yasin orang yang takut, takut apa aja, takut bini, ada yang takut bini banyak, coba mengacung orangnya lah. Suami-suami takut istri berarti takut apa aja, yang takut didemit, takut memedi, mana katanya lewat sini wedi kalau sendiri malam-malam orang ada apa-apa ya. Apabila orang yang takut membaca surat Yasin, maka Allah akan menghilangkan rasa gelisahnya dan takutnya. Wa in qara'al faqir khallasa min dainihi, apabila seorang fakir banyak hutangnya, orang lunas-lunas, ada yang punya hutang, punya hutang semua loh, termasuk yang ngomong, maka Allah akan selamatkan dari hutangnya, insya Allah akan dilunaskan oleh Allah dari jalan mana saja, yang penting halal. Wa idza qara'atul hajjati qadallahu ta'ala hajatahu, apabila orang yang punya hajat nih, pengen banget, hajatnya pengen banget, orang keturutan, baca surat Yasin, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Atau umpama ada janda kembang kaya raya, bohai pisah, jamaah ada yang kepengen, orang kena, coba bacain Yasin deh 41 kali pada dia, insya Allah uber pada dia. Tapi jangan nanti dimarahin istri. Serius ini, kalau nggak percaya coba Kanjeng Nabi yang ngomong. Subhanallah. Sampai ke sana orang Serang ya. Aduh, repot. Serius ini loh. 41 itu Serang ya, benar? Wa idza qaratul hajjat qadallahu hajjatahu. Siapa orang punya hajat, yang penting hajatnya baik, insya Allah yakin akan diijabah oleh Allah. Syaratnya huduril qalbi, diijabah oleh, ini hebatnya surat Yasin ternyata. Wa man qara'aha fi subhi
yakunu fi amrihi ta'ala ilal masai. Sedikit lagi ya. Baksonya belum dimakan. Tisunya orang dua ini tisunya belum keluar tisu. Barang siapa membaca surat Yasin di waktu subuh, yakunu fi amri ta'ala ilal masai, maka dia akan dalam lindungan Allah sampai waktu sore. Oh, barang siapa waktu subuh baca surat Yasin akan diamankan, dilindungi oleh Allah dalam perjalanannya sampai waktu sore. Wa fi ayyi baladati idza tuliyat fussirat rafa'allahu ankum al-bala wal qahata wal gula wal ta'un wal waba wal marad bi hurmatih. Lah ini nih rahasia. Di mana ada satu negara, satu daerah, satu desa, idza tuliyat dibacakan fussirat, ditafsirkan seperti malam hari ini dibacakan, kita coba amalkan sedikit-sedikit istiqomah baca surat Yasin, wiridannya surat Yasin, rafa'allahu ta'ala al-bala, Allah akan mengangkat, menghilangkan malapetaka, musibah dari daerah itu. Subhanallah. Wal qahato, dan kekeringan, kekurangan, wal gula'a, dan malapetaka, wal fa'un, dan penyakit taun lara panas, wal ba'a, dan wabah, wal marodo, dan segala macam penyakit. Bihurmatiha, sebab mulianya surat Yasin. Wa man qara'at fil laili yakunu ahlau fi amalillahi ta'ala ila subhi. Barang siapa membaca surat Yasin pada waktu malam, maka seluruh keluarganya akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Nah, ini yang terakhir. Wa idza quri'at lan ari kalane den waca ake apa surat Yasin alal mayyit ing atase mayit, ya kufifat mengko den danganake, den ringanake, ana sing maknani den hilangake anhu saking mayit apa adabul qabri, siksa kubure. Allah ingkana lamun ana sapa mayit ana iku min ahli adabi, ahli den siksa, wa ilalan lamun ora ahli den siksa ya fatakunu mengko ana sapa, fatakunu mengko ana fi ruqihi ing fatakunu mengko ana apa surat Yasin fi ruqihi ing dalam ruh mayit marahatilan istirahate mayit ana iku ziyadatan dadi tambahane kebaikan. Allah di anal qabra krana temsune kubur iku radatun dadi pertamanan indriyatin jinani saking pira-pira pertamanan ing surga, au kubratun atau jurang min kufalin lirotni saking pira-pira jurang neraka. Allah terakhir, wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu adzabal qabri. Apabila surat Yasin ini dibacakan atas orang yang sudah meninggal dunia, khuffifat anhu adzabal qabri, maka siksa kuburnya akan diangkat, dihilangkan, diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. In kana min ahlil adab, kalau memang si mayit ini ahli disiksa, mayit yang meninggal brengsek umpamanya, pendosa, ngaji orang mau, paguyuban orang mau, sama tetangga ngajak berantem, bini orang di bawah. Kok dibacain surat Yasin, mayit yang brengsek, naudzubillah, insyaallah ini ahli bait semuanya. Mayit yang tidak mendapatkan rahmat ridhonya Allah, belum bertaubat matinya. Siapa sih manusia yang punya salah? Betul? Ditambah banyak dosa. Betul? Kali dibuka mah dosanya nggak karu-karuan ini. Yang ngomong aibnya nggak karu-karuan, cuma Allah nutupin saja. Tapi mudah-mudahan kita tetap istiqomah, berusaha bertobat. Seandainya ya ahli kubur ini jelek, belum bertaubat, naudzubillah syar, maka siksa kuburnya akan diringankan, bahkan dihilangkan, barokah dibacain surat Yasin. Wa illa,
Dan seandainya si mayit ini bukan ahli adab, berarti ahli khair. Mayitnya baik, mayitnya taat, mayitnya takwa, tawadu, rendah hati, sama orang luar biasa, sregep ngaji, silaturahmi, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Mayitnya ahli khair. Fatakunu fi ruhihi wa rohati ziyadatan. Maka surat Yasin dalam ruhnya dan istirahatnya ziyadatan, menjadi tambah-tambahan kebaikan di alam. Kuburannya akan semakin indah, menjadi cahaya di alam dunia. Di alam kubur rawdatun min riyadil jinnah. Karena sesungguhnya alam kubur itu taman daripada taman surga Allah, atau bahkan sebaliknya bisa menjadi jurang daripada jurang nerakanya Allah. Wa fil Yasin khamsatu aqwal. Dalam lafal Yasin ada 5 pendapat. Insya Allah kita teruskan bulan yang akan datang. Subhanallah, jangan pernah tinggalkan membaca syukur pisan, mulai dari alif lam mim. Halo, sampai detik hari ini umurnya berapa? Ada yang 40, 50, 60, 70. Sudah khatam Al-Quran berapa kali? Belum. Terlalu. Kulhu 3 kali, khatam Al-Quran sekali. Syukur pisan alif lam mim 1 lembar. Kagak bisa surat duha, kagak bisa kulhu, kagak bisa surat Yasin. Sama dengan baca Al-Quran 10 kali. Subhanallah, luar biasa kalau dibacakan untuk ahli kubur. Yang Allah saja 2000 tahun wiridanya sebelum menciptakan langit dan bumi. Cuma malam Jumat dikatain bid'ah lewat. Maka kita jaga bumi seruan ini dari aliran-aliran yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat ridho ya Allah, sehat panjang umur, semua hajat dikabulkan oleh Allah, hidup dalam taat istiqomah bahagia, satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.